yang mana isi bahan tayang adalah sambungan dari yang kemarin, yakni bab 3 dan bab 4. Kemudian kami beri juga kesempatan kepada Bapak Ibu Mentor untuk memberikan penguatan kepada Septia Ulul Fajri kurang lebih 5 menit Ibu, dan 15 menit dari Bapak Pemuji untuk memberikan penguatan dan juga arahan terkait laporan aktualisasi. Oke, baik, untuk lebih efisiensi waktu ya, langsung saja kami serahkan kepada Septia Ulul Fajri, sarjana sains, untuk mempresentasikan laporan aktualisasi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Pemuji Haji 12 SSMSI, saya hormati Ibu Coach Dr. Fitri Sultan SST MKes, dan saya hormati Ibu Mentor Ibu Kabit Nurlaila Islas. Jadi saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan aktualisasi kali ini judulnya yaitu optimalisasi sistem pelaporan deteksi dini berbasis Google Form pada Satuan Polisi Pampraja Kabupaten Boneral. Untuk biodatanya, saya Septia Ulul Fajri, sarjana sains. Kemudian untuk nilai berakhlaknya yaitu
Kecamatan Labogo dan di Kecamatan Bangkong. Kemudian nilai berakhlaknya kompeten, harmonis, loyal, dan kreatif. Pada kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Pak Wakil Kepala Satuan. Kemudian untuk kegiatan kedua melakukan pendampingan teknis dan simulasi. Untuk hasilnya ada daftar hadir peserta pendampingan dengan nilai berakhlak, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan ketiga mengimplementasikan sistem pelaporan deteksi dini secara aktif. Jadi pengimplementasiannya itu kurang lebih 6 hari, lebih dari 6 hari. Untuk nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan keempat monitoring dan evaluasi penggunaan sistem pelaporan deteksi dini. Untuk tahapan kegiatan pertama melakukan monitoring penggunaan sistem pelaporan deteksi dini, yaitu nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk monitoringnya itu dilakukan di Google Spreadsheet. Tahapan kegiatan kedua mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan. Pada tahapan kegiatan ini kami membuat form pertanyaan pada Google Form, kemudian diisi oleh seluruh anggota deteksi dini. Untuk nilai berakhlaknya itu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan ketiga menyusun laporan hasil aktualisasi dengan nilai berakhlak, dokumentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Selanjutnya capaian dan kemanfaatan aktualisasi. Ada 3 poin penting, yaitu telah berhasil membuat sistem laporan deteksi dini berbasis Google Form yang sebelumnya masih dilakukan secara manual atau tidak terstandar menjadi berbasis digital dan terstruktur. Kemudian yang kedua, telah berhasil menyusun format laporan deteksi dini yang baku yang sebelumnya belum memiliki standar menjadi memiliki format yang seragam dan sistematis. Yang ketiga, telah berhasil menghasilkan database laporan deteksi dini pada Google Spreadsheet yang sebelumnya data tidak terdokumentasi dengan baik menjadi terdokumentasi secara otomatis, rapi, dan terintegrasi. Kemudian untuk kesimpulan, seluruh kegiatan yang direncanakan telah diselesaikan dengan baik 100% dengan 4 kegiatan dan 12 tahapan kegiatan. Untuk rencana tindak lanjut, penulis akan mendampingi anggota deteksi dini dalam menghadapi setiap hambatan yang mungkin terjadi selama pengisian laporan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kembali apabila ada tambahan atau perubahan struktur anggota deteksi dini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk Setia Ulum Fajri, sarjana sains yang telah memberikan paparan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lela Esos untuk memberikan penguatan. Pada Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali saya harus menyampaikan terkait dengan apa yang dikatakan tadi. Memang sebelumnya cara pelaporan deteksi itu tidak seperti apa yang dijelaskan tadi, masih tidak terstruktur gitu kan. Jadi mereka itu mengirim laporan itu hanya lewat HP saja, tapi tidak seperti aplikasi yang sekarang telah peserta melaksanakan ini. Jadi saya melihat kan aplikasi ini terrealisasi baru selama 6 hari. Tapi kalau saya melihat sudah lebih bagus cara pelaporan deteksi itu dibanding yang sebelumnya. Jadi kemungkinan setelah selesai peserta ini melaksanakan ini akan kami kembangkan lagi sedemikian rupa sehingga laporannya itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi barangkali hanya sedikit itu penyampaian dari saya. Makasih. Terima kasih untuk Ibu Lela Esos yang telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pengemudi, Bapak PHD 1 Esos MSI. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach di besar bangsa belum deteksi dini. Apa bedanya deteksi dini dengan kewaspadaan dini? Jadi deteksi dini itu merupakan sebagian dari anggota kewaspadaan dini. Jadi seluruh anggota kewaspadaan dini
kewaspadaan ini bidang atau seksi? Kewaspadaan Seksi. ini Pak? Siap. Kewaspadaan seksi ya. Seksi. Di dalam kewaspadaan ada tugas-tugas terkait deteksi dini gitu ya. Ya. Ada tugas-tugas terkait deteksi dini ya di seksi kewaspadaan dini. Ada. Oke. Pelaporan ini pelaporan, tapi pelaporan yang dilakukan oleh anggota deteksi dini terkait kejadian-kejadian ataupun potensi kejadian ya yang termonitor oleh tim gitu. Juga itu ya. Iya. Nanti optimal pelaporannya. Terkait fungsi dari ini apa ya? Bukan aplikasi ya, bukan tapi ya. Hanya apa namanya? Berbasis Google Form. Mengumpulkan informasi-informasi yang nantinya menjadi bahan tindak lanjut ya. Seperti itu. Jadi Google itu menampung laporan-laporan dari tim, ya anggota tim terkait apa deteksi dini itu. Nah, itu akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut ya, penanganan atau apa ya. Intinya itu ya. Kira-kira bisa diperlihatkan nggak perancangan dan bagaimana pengembangan sisi laporan deteksi dini bisa ditunjukkan? Yang bisa kita. Iya. Sistem dia. Iya. Pintu masuknya teman-teman yang memberikan laporan Izin Pak, untuk harus login dulu kan? tidak Pak, kan itu di Google Form dia hanya berbasis link dan nanti akan terbuka di Google Form. Nah, sedangkan di Google Form itu kan sudah ada email di situ ya. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk memasukkan login seperti untuk aplikasi. Jadi sisa langsung masukkan laporan. Bentuk formnya seperti apa? Untuk formnya seperti ini Pak. Jadi nanti itu kan ada tiga slide ya. Untuk slide pertama itu dia ada identifikasi laporan dulu. Identifikasi laporan ini nanti ada dua pilihan. Apakah itu mereka melakukan kegiatan pemerintah daerah, melakukan kegiatan pemerintah daerah, atau ada jenis aktivitas atau kegiatan yang mencurigakan dari lingkungan masyarakat. Jadi saya pisahkan untuk dua pelaporan ini. Itu apa? Memilah itu sudah ada panduannya atau kita asumsi kita ini masuk kegiatan ini tidak ada di situ memang. Kalau untuk panduan Pak belum ada. Cuman dari secara saya lihat selama 8 bulan ini mereka para anggota deteksi dini itu kerjanya saya rasa terbagi dua. Ada yang selalu ikut dengan izin Pak Bupati untuk kegiatan daerahnya, ada juga yang langsung turun ke masyarakat untuk ke daerah yang biasanya potensi gangguan gitu. Iya Pak. Jadi saya ambil dua ini dari apa yang saya amati selama 8 bulan di kantor. Oh, tim deteksi dini ada juga yang melakukan pendampingan di bupati ya? Ada. Ada. Jadi mengisi saya sambung. Jadi kalau deteksi dini yang ikut bupati, dia hanya membuat laporan khusus kegiatan Pak Bupati saat itu. Tapi kalau yang untuk gangguan-gangguan itu, kan ini deteksi ini merupakan intelnya daerah. Iya. Jadi sebelum ada kejadian, sebelum ditahu oleh masyarakat luas, dia dulu sudah menyampaikan ada jadi Potensi ya. Ya. Potensi ya. Nanti
dalam artian kenapa? Kita harus lihat indikator keberhasilannya itu. Yang kemarin seperti ini, tugas-tugas seperti ini nggak berjalan dengan baik karena sekarang dengan adanya itu bisa dibuktikan banyak, oh jadi lebih baik daripada kemarin. Nah indikator itu yang penting kita tahu, gitu, ya kan? Karena aktualisasi, namanya aktualisasi ini dari bahasa saja, aktualisasi yang tadinya Anda hanya menghayal. Karena oh ternyata kondisinya begini, tidak bagus, sama begini. Nyata sudah dilakukan selama berapa bulan ini kan? Nah, berapa bulan dia sudah. Nah, untuk melihat perbedaannya kan otomatis kita harus tahu, oh ternyata kemarin tidak optimal mereka bekerja di ini. Karena apa? Laporannya hanya sebatas lapor, kan? Nah itu kan, nah itu harus. Nah, bagaimana saudari ini menjelaskan banyak? Itu tidak seperti itu lagi ini. Yang sekarang sudah lebih bagus dari kemarin sehingga hal-hal yang terkait kebijakan pimpinan untuk melakukan tindakan atau keputusan itu menuju dari itu. Jangan hanya berpikir, oh saya sudah melaksanakan 5 tahapan 5 kegiatan 16 tahapan 100%. Ayo artinya apa? Nah, yang Anda bilang tadi, waktu latar belakang bilang, masih seperti ini murah atur sehingga ketidakteraturan dokumen, akhirnya pada saat mau dicari untuk tindak lanjut ada yang hilang dan lain sebagainya. Kan bahasanya begitu di latar belakang. Nah sekarang kita melakukannya. Apa yang menjadi sudah tidak seperti itu? Maksudnya dinarasikan nanti di situ, bukan hanya sekedar program 5 kegiatan 16 tahun, bukan hanya sekedar seperti itu. Oke? Kalau ada lampirannya, bukti lampiran, foto dan apalagi sistemnya, saya nggak akan dilakukan karena ini belum ada lampiran bisa lihat. Ada Pak. Artinya ya per mingguan saja. Nah, itu yang dibuka itu belum. Yang Anda bicara itu karena struktur dan review tadi, alur-alur ini kan lampiran kegiatan kan bisa. Foto banyak. Nah, nanti kalau bisa diperbesar kalau memang sudah ada ininya. Nah, dilakukan ini kan kecil sekali. Kalau orang mau bisa di foto perbesar. Yang ini Pak, yang saya tahu. Ya, ini coba mana? Ini kan. Kalau yang ini Pak, Nah, ini mana yang harus dibuat atau dimasuki sama teman-teman tim deteksi ini. Jadi itu buktinya bukan hanya sekedar sudah, tapi misalnya kamu buat link yang kamu bilang tadi ya tunjukkan linknya mana. Kita cuma di print saja juga ini untuk penjelasan ini di sini. Nah, kami yang hanya melihat masuk ini, kita coba betul. Klarifikasi dari aktualisasi kan itu, berdasarkan narasi yang mau dicari bentuknya tidak ada. Nah, itu saja teman dari saya. Mudah-mudahan harapan kita semua terkait penyelesaian permasalahan yang ada di Indonesia saudara minimal bisa tertangani dengan ide-ide yang ada sama. Mudah-mudahan sampai itu dari saya. Nanti silakan berkoordinasi kembali dengan koordinator, bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Puji yang telah memberikan pemahaman dan juga arahan. Terima kasih untuk Ibu Ketua yang telah memberikan kekuatan. Besar harapan kami masih ingin Ibu Ketua tetap memantau inovasi yang dijalankan oleh Septia Ulum Ibu sebagai inovasi di kantornya, mungkin saja bisa diadopsi oleh OPD yang lain. Kemudian untuk Septia Ulum Fajri, selamat datang ke dunia ASN ya. Terus berkarya karena Gen Z ini saudara-saudara semua idenya ya, tapi jangan lupa tetap menomorsatukan kesehatan mental. Oke, jangan lupa agenda 2 nilai-nilai core value ASN berakhlak tetap terus ada di jiwa dan diimplementasikan. Oke, baik, Septia panggil satu temannya untuk minta tolong foto bersama.